4. Justru apabila tidak dijaga dengan baik, kasus di wilayah Anda akan meningkat dan berpotensi masuk ke level 4. Pelajaran ketiga, perpanjangan PPKM level 1 sampai dengan 4 dengan pembukaan pada beberapa sektor saat ini merupakan upaya gas rem yang dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan penanganan kesehatan. Pembukaan sektor-sektor yang dilakukan akan terus dievaluasi menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19. Untuk itu, manfaatkan waktu 1 minggu sebaik mungkin dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, utamanya pada sektor yang sudah mulai dibuka. Karena itu, dapat menentukan apakah pembukaan ini berdampak pada kenaikan kasus atau tidak. Jika ternyata sektor-sektor yang sudah dibuka ini tidak taat protokol kesehatan dan meningkatkan kasus, maka perlu untuk kembali dibatasi. Namun, jika sektor ini patuh protokol kesehatan dan terbukti tidak meningkatkan kasus, bukan tidak mungkin kita akan semakin siap untuk pembukaan bertahap di minggu depan. Saya mengerti perpanjangan PPKM level 1 sampai dengan 4 ini dirasakan berat oleh sebagian besar masyarakat. Namun, dengan kerendahan hati, saya berharap masyarakat dapat mempertahankan konsistensinya dalam mengikuti aturan yang berlaku. Kita sudah melihat hasil yang cukup baik di Pulau Jawa dan Bali, dan saya yakin perubahan ini dapat dicapai karena masyarakat berusaha mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan semoga dalam beberapa minggu ke depan kita akan terus melihat perbaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan indikator penanganan cakupan daerah dan detail kebijakan COVID-19 yang dilakukan sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi COVID-19 nasional bahkan global. Pertama, ialah indikator. Diterapkan sejak akhir bulan Mei 2020 sampai dengan awal penerapan kebijakan PPKM di bulan Januari 2021. Indonesia hanya mengacu kepada sistem zonasi kabupaten kota yang direpresentasikan dengan situasi kebencanaan, yaitu warna merah, oranye, kuning, dan hijau yang mengacu pada indikator epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, di awal Februari, indikator berkembang lebih komprehensif dengan menambahkan sistem pemantauan di tingkat komunitas dengan zonasi RT, di mana pemerintah semakin menekankan pentingnya peran komunitas dalam pengendalian kasus di hulu. Kemudian, melalui berbagai pertimbangan, maka ditambahkan asesmen atau penilaian situasi yang diadaptasi dari panduan WHO yang berbasis laju penularan dan kapasitas respons daerah. Dengan mempertimbangkan sistem ini akan memudahkan pihak daerah memantau perkembangannya masing-masing dengan target penanganan yang spesifik sesuai level. Sedangkan sistem zonasi kabupaten kota dan zonasi RT tetap digunakan dengan beberapa penyesuaian bobot sesuai dengan rekomendasi epidemiolog. Terakhir ialah PPKM yang saat ini berlaku sampai dengan 2 Agustus 2021 ke depan. Dalam periode ini, pemerintah berusaha sensitif dengan situasi di lapangan dan berbagai keluhan dampak kebijakan kesehatan terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, saat ini indikator yang digunakan merupakan usaha penyimbangan seluruh aspek tersebut demi tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Secara lebih detail, pembatasan kegiatan masyarakat di kabupaten kota level 3 dan 4 merunut kepada asesmen situasi, sedangkan kabupaten kota level 1 dan 2 menggunakan sistem zonasi kabupaten kota. Secara paralel, keduanya juga menerapkan pengendalian di tingkat komunitas berdasarkan klasifikasi zonasi dari RT. Dalam kebijakan ini juga tertuang wacana pembukaan kegiatan sosial kemasyarakatan secara bertahap bagi daerah dengan kasusnya dinilai cukup terkendali dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu, dimohon pemerintah daerah dapat memahami betul isi kebijakan
dan mensosialisasikannya dengan masif kepada masyarakat sejelas-jelasnya. Di lain pihak, kepada pengelola dan pengunjung sektor yang beroperasi dalam ruangan tertutup, mohon untuk memperhatikan dengan baik sirkulasi, jarak aman antar pengunjung, serta durasi berkegiatan. Anjuran pemerintah dalam setiap detail kebijakan telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, mengingat besarnya potensi penularan apabila masyarakat menghabiskan waktu terlalu lama di tempat penyedia makanan seperti warung makan, maka Presiden menghimbau agar dalam kondisi pandemi, masyarakat dapat sebisa mungkin tidak makan di tempat. Akan tetapi, mengingat sebagian masyarakat memiliki waktu yang terbatas karena harus melakukan kegiatannya, maka diminta agar kegiatan makan tersebut dapat dilakukan seefisien mungkin dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk meminimalisir paparan virus saat menyantap makanan. Mohon bagi seluruh elemen masyarakat bersungguh-sungguh dalam menjalani kebijakan ini, dimulai dari memahami kebijakannya dengan baik. Jika kita bersungguh-sungguh, maka dalam 2-4 minggu ke depan, kita dapat menuai hasilnya dan melihat kondisi kasus yang lebih terkendali, sehingga proses pembukaan bertahap dapat terlaksana lebih luas. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkait insentif yang diberikan pemerintah sepanjang perpanjangan PPKM 1 sampai dengan 4. Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial dan bantuan untuk usaha mikro kecil. Insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bersifat informal juga sudah disiapkan dan penyalurannya dibantu oleh TNI dan Polri. Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memeriksa data penerima bansos dengan mengunjungi situs web cekbansos.kemensos.go.id. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan tanya jawab media. Ya Prof, terdapat beberapa pertanyaan dari media. Pertama dari genanmerdeka.com. Pertanyaannya, menurut Satgas, apa pertimbangan membuka Tanah Abang sudah tepat? Apa tidak terlalu cepat membuka pusat perbelanjaan yang mengundang keramaian meski kasus positif dalam 1-2 hari belakangan cenderung turun? Dan apa evaluasi dari Satgas? Baik, terima kasih pada merdeka.com. Jadi berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021, ini seluruh kota di DKI masuk daerah yang harus melakukan PPKM level 4. Dan dalam kebijakan PPKM level 4, kategori pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari, termasuk Tanah Abang, boleh beroperasi maksimal sampai pukul 15 dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% kapasitas tempat. Nggak apa-apa, dilanjut dikit. Nggak apa-apa.